Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa tabaraka alladhi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Asyhadu Allahumma an la ilaha illa anta wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduka wa rasuluka la nabiyya ba'dahu. Wa usalli wa usallim ala an-nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi atharihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya jama'atal musallin al-muttaqin, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita abadikan bahagia kita dengan terus bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan sholat dan puasa kita indah dan terasa sangat bermanfaat. Allah anugerahkan bagi kita Islam, agama yang luhur dan adiluhur, agama yang sempurna dan paripurna, agama yang tidak butuh pembenaran dan pembuktian apakah dia benar atau tidak. Dia pasti benar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghadiahkan bagi kita Idul Fitri dan Ramadan yang penuh berkah. Karena kita memang wajib mensyukurinya. Bersyukur ini di dalam agama kita adalah sebuah etos hidup yang tak boleh kita tinggalkan. Walaupun kita kurang taat, walaupun kita tak terlalu paham agama, tapi marilah kita bersyukur. Mengawali bangun pagi kita dengan bersyukur. Setelah itu, hati kita akan bahagia. Rezeki kita akan dipermudah, ilmu akan ditambah, kesalehan pun akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan belajar agama tanpa bersyukur. Jangan beribadah tapi tak dinikmati. Bangunlah sebuah etos berislam yang benar, berislam yang bahagia. Apa tandanya kita bersyukur? Yang pertama, tanda orang bersyukur itu secara lahir dia senang. Orang soleh, orang takwa, tanda apa? Apa tandanya? Wajahnya senang. Bukan orang soleh yang selalu bersengut dan bermuram durja, memamerkan kesalehannya seolah-olah Allah tak pernah beri dia makan, seolah-olah Allah tak pernah memberinya kegembiraan. Bahkan bergembira itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, pada saat kita puasa, sebelum puasa itu, belum puasa sudah harus senang. Maka Kanjeng Nabi menghibur kita, menyemangati kita, memotivasi kita agar senang dengan kehadiran bulan Ramadan. Artinya beliau ingin kita beribadah itu senang, jangan sedih. Sebab banyak orang tidak bisa senang dengan Ramadan. Tidak semua orang senangnya benar kepada Ramadan. Apa yang disenangi dari Ramadan? Biasanya yang disenangi cuma THR.
Puasa yang disenangi cuma lebaran, ketupat opor, budaya nyumet mercon. Bukan itu. Bukan itu makna senang dalam hal Ramadan. Hingga Kanjeng Nabi bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan. Syahrul mubarak. Telah datang bagimu syahrul Ramadan, bulan yang penuh berkah." Dan seterusnya. Hingga dikatakan, "Tuftahu bihi abwabul jannah." Semua pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu bihi abwabul jahim. Ditutup semua neraka. Wa tughallu syayatin. Dan dibelenggu tangan-tangan setan hingga sepertinya mereka itu tidak bisa menggoda manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, tentu kajian itu telah kita lewati. Kita hanya ingin memperhatikan bagaimana Kanjeng Nabi memberi kita semangat beribadah itu yang senang. Jangan terpaksa, jangan menyenangi hal-hal yang artifisial pada ibadah kita. Penampilan, gaya, bukan itu. Yang harus kita senangi adalah Allah, Rasulnya, agamanya, dan ibadah itu sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita ingin tahu siapa yang puasanya paling diterima Allah, memang tidak ada kajian fikih tentang itu. Tidak ada satu kitab fikih pun yang berani menetapkan siapa yang ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya apa? Seorang rektor di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Profesor Mahmud Shaltut, menulis dalam kitab beliau yang beliau tulis, Al-Islamu Aqidah wa Syariah, bahwa tanda orang yang puasanya diterima itu dia senang di bulan sebelum bulan Ramadan tiba. Kok senang saja bisa masuk surga? Kok senang saja bikin Allah memberikan kita berkah? Iya, karena tidak semua orang bisa senang. Sholat pun begitu. Banyak orang sholat hanya untuk cari rezeki, buat cari duit. Banyak orang sholat takut miskin. Banyak orang sholat hanya karena mencari dunia, atau supaya tidak dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sekedar menggugurkan kewajiban. Dan itu tidak salah. Tapi Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, sholatlah karena Anda suka. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rak'atani qoblal fajri ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Begitu gembiranya beliau menyambut pagi hari, menyambut hari yang baru. Begitu bahagia dan gembira beliau karena anugerah Allah yang tak terhingga. Hingga beliau berjalan ke masjid dan mengatakan bahwa 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih beliau cintai daripada dunia dan seisinya. Jamaah yang dirahmati Allah, orang sholat itu tidak bisa sempurna. Kalau kita bicara soal ilmu, siapa sih yang sempurna ilmunya? Kalau kita bicara khusyuk, siapa sih yang paling pintar khusyuk? Ilmu itu soal usaha, ikhtiar kita, perjuangan kita
untuk membekali diri supaya iman dan khusyuk kita bertambah. Tapi jangan mengklaim kalau ilmu kita paling banyak, terus kita paling khusyuk, belum tentu. Tapi satu jawaban dari Prof. Mahmud Salton, orang beribadah itu kalau senang, itu tanda ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya senang? Ingin lagi, pengen puasa lagi. Orang soleh itu sudah puasa 30 hari yang fardu, dia tidak ingin keluar dari Ramadan. Akhirnya Kanjeng Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma dahra. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikut sertakannya 6 hari puasa di bulan Syawal, maka dia seolah-olah telah berpuasa selama 1 tahun. Dengan cara ini Kanjeng Nabi ingin supaya puasa kita menjadi karakter, bukan hanya tradisi, bukan hanya kebiasaan saja karena kegembiraan Ramadan, tapi kita meramadankan hidup kita seumur hidup. Itulah yang penting. Punya mental orang puasa. Orang puasa itu apa? Karakternya 1 kata, yaitu takwa. Orang puasa itu walaupun boleh makan, dia tidak makan. Walaupun tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, dia tidak makan. Orang puasa tidak bergibah. Dia kuat-kuatkan dirinya supaya tidak bergibah, baik secara offline maupun online. Dia menahan diri, dia kuat. Orang puasa itu walaupun kepepet, tidak mencuri, apalagi korupsi. Tidak ada istilah terpaksa. Oh, hidup ini semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah goal dari puasa. La'allakum tattaqun, supaya kita punya karakter yang kuat. Kuat beribadah. Ke masjid dengan cuma sejumat sekali. Tiap hari ke masjid sekuat tenaga, walaupun kadang-kadang bolong. Mohonlah ampunan Allah, karena ibadah kita memang tak sempurna. Supaya kita bisa istiqomah beribadah, disukai. Suka masjid disebut oleh Allah rajulun yata'allaku qulubuhum bil masajid. Orang yang hatinya itu selalu kangen sama masjid, bergantung hatinya sama masjid, itu adalah orang yang kelak diselamatkan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bangkitkan kekuatan kita untuk beribadah. Mengaji jangan lupa, istiqomah dalam menjaga prinsip-prinsip kebersihan hidup. Tidak suka yang haram, walaupun kepepet, tidak doyan. Itu bukan kita. Itu merusak hati dan merusak perut, merusak kesehatan. Apapun alasannya, jamaah yang dirahmati Allah, hingga kita istiqomah dan suatu hari kelak orang istiqomah ini disebut oleh Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau sudah terbiasa istiqomah, tidak ada yang perlu ditakuti dan tidak perlu ada yang disedihkan di dunia ini. Pada gilirannya Allah akan menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya jama'atal muslimin al-muttaqin, أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن خير الزاد التقوى واعلموا أن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر